Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli, yang saya hormati yang mewakili dan Ramil, yang saya hormati tokoh masyarakat, lebih khusus ada tokoh pemekaran orang tua kita Pak Abbas, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh jamaah tarwih yang saya muliakan. Puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, bahkan kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini, malam ke-12 bulan suci Ramadan, kita semua yang berada di dalam masjid ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saya katakan orang-orang pilihan? Karena mungkin masih banyak saudara-saudara kita di sekitar masjid ini yang tidak sempat datang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin sidang jamaah tarwih yang sama berbahagia, salawat dan taslim kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir utusan Allah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia di atas bumi ini, sehingga biasa dikatakan Rasul terakhir sebagai rahmatan lil alamin. Ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diutus khusus untuk umat Islam, tapi diutus untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia yang ada di atas bumi ini. Hadirin sidang jamaah tarwih yang sama berbahagia, mengapa saya katakan tadi kita adalah orang-orang pilihan yang hadir di masjid ini? Kita sama ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan-kemuliaan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segala amal ibadah kita akan dilipat gandakan, dan yang paling utama di dalam bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang sering kita dengar yang namanya malam Lailatul Qadar, di mana kalau kita melaksanakan ibadah pada malam itu dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, nilai ibadah kita akan sama dengan 1000 bulan. Ya, kalau 1000 bulan itu kita hitung berapa tahun, kurang lebih 83 tahun. Bukan main keberuntungan kita kalau kita manfaatkan malam Lailatul Qadar itu. Kalau umur kita hanya sekitar 20-30 tahun sampai 50 tahun, tapi kalau malam itu kita betul-betul manfaatkan, ya sama halnya dengan kita punya umur 83 tahun ditambah dengan berapa umur kita. Jadi seakan-akan kita beribadah selama 83 tahun. Kita sebenarnya beruntung. Saudara-saudara kita tahun kemarin masih sama-sama dengan kita di masjid ini.
malam ini mereka sudah tidak bersama dengan kita. Mereka sebenarnya masih mau juga untuk bertemu, untuk mendapatkan bulan suci Ramadan, untuk melaksanakan ibadah, untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, sehingga mereka sudah tidak dapat bersama-sama dengan kita lagi. Untuk itu saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita manfaatkan momen bulan suci Ramadan ini. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan ini, sehingga merugilah kita apabila bulan suci Ramadan ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu, umur kita ini kita tidak tahu apakah besok atau bulan depan atau kapan kita akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi mumpun kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita harus menggunakan bulan suci Ramadan ini dengan segala amal ibadah yang diwajibkan kepada kita. Ya, kita bersedekah di bulan Ramadan ini, semua pahala sedekah kita akan dilipat gandakan. Jadi ini sebagai ajakan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya saya menghimbau, mengajak kepada kita sekalian sebagai pemerintah di Kabupaten Kolaka Timur, mengajak kepada kita, mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah amalia Ramadan ini semuanya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita jaga bersama, kita menghargai saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kalau kebetulan kita berhalangan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa itu, tetap kita menghargai kepada saudara-saudara kita yang sementara melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya, melalui kesempatan ini, saya atas nama pemerintah kembali mengajak kepada kita sekalian bahwa kemarin kita pernah melaksanakan pesta demokrasi, tepatnya di tanggal 27 November yang lalu. Itu ada pesta demokrasi yang kita laksanakan, pilkada. Jujur saja Bapak dan Ibu sekalian, pada saat pilkada itu ada 3 kontestan yang ikut. Ya, jadi sudah pasti namanya pilkada pesta demokrasi, dukung-mendukung masyarakat itu sudah hal yang biasa dan pasti terjadi. Sebab kalau hanya satu kontestan yang maju, sudah tidak perlu ada pilkada, langsung saja kita aklamasi, ini bupati dan wakil bupati kita di Kolaka Timur. Tapi sudah seperti itulah jalannya pesta demokrasi. Selalu ada beberapa kandidat yang bersaing di dalam pesta demokrasi itu. Nah, alhamdulillah setelah pilkada ini kita laksanakan, dari 3 pasangan, kami sebagai pasangan asmara diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur untuk memimpin 5 tahun ke depan Kolaka Timur ini. Untuk itu, melalui kesempatan ini, saya dan
Pak Asis sebagai Bupati dan saya sebagai Wakil Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin daerah kita, dan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang belum sempat memilih kami pada tanggal 27 November yang lalu, saya mengajak kepada kita sekalian bahwa perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, hal yang biasa dan wajar dalam pilkada. Setelah selesai itu, perbedaan pilihan dan pendapat itu kita kuburkan dalam-dalam. Kemudian kita kembali berpegangan tangan, bersatu untuk membangun daerah kita. Karena kalau kita tidak bersatu, jelas daerah kita tidak bisa kita bangun. Tapi kalau kita bersatu, pasti daerah kita akan bisa kita bangun, minimal bisa sejajar dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Ya, jadi sekarang setelah kami terpilih, kami ini bukan hanya bupatinya yang pernah memilih. Kami ini adalah bupatinya Kabupaten Kolaka Timur. Jadi seluruh rakyat masyarakat Kabupaten Kolaka Timur itu adalah masyarakat Kolaka Timur yang kepala daerahnya Pak Asis dan saya Yosef Sahaka sebagai wakil kepala daerah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bekerja tanpa bantuan dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga sekali lagi melalui kesempatan ini saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita berpegangan tangan, bekerja sama untuk membangun daerah kita ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena masih ada Pak Ustaz yang akan menyampaikan ceramah agama kepada kita sekalian. Untuk itu saya akhiri sambutan saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.